Oke, baik. Salam jumpa kembali teman-teman sekalian. Kita sudah bahas value proposition, sudah bahas customer segment, kita juga sudah bahas untuk channel ya. Sekarang kita bahas customer relationship. Dalam bisnis model apapun, pasti akan ada bagian yang mengurusi bagian customer relationship. Apa itu customer relationship? How do you interact? Ya, jadi bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan customer segmenmu. Jadi antara Anda sebagai pemilik perusahaan, pemilik value yang menawarkan value, bisa berinteraksi dengan customer segmen teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Melalui apa? Sarannya apa? Dan sebagainya ya. Nah, agar lebih mudah dipahami, langsung kita bahas ke contoh-contohnya. Rasalan untuk customer relationship bisa mempergunakan blog. Nah, jadi kita melakukan edukasi, misalkan kalau toko obat herbal ini ya, untuk edukasi dan sebagainya menggunakan blog, ataupun bisa gampangnya bisa customer relationship-nya untuk membuat komunitas, ini juga benar. Lalu relationship yang paling sederhana kalau itu toko online bisa mempergunakan WhatsApp, bisa mempergunakan Telegram, bisa mempergunakan BBM, bisa mempergunakan sosial media berupa fanspage ataupun Instagram. Loh, nanti sama dong dengan channel. Ya ini memang kadang tinggal fungsinya aja seperti bagaimana. Misalkan satu sisi Instagram itu memang untuk media berjualan sebagai channel, tapi dalam posisi lain ketika di situ ada interaksi, saling komunikasi dengan lancar, kan ada fitur DM-nya ya, untuk direct message-nya ya untuk Instagram, maka itu adalah sarananya. Nah, kalau offline gimana? Nah, kalau offline misalkan teman-teman punya tenaga sales, teman-teman bisa melakukan customer relationship dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang teman-teman sudah pernah berjualan ya, misalkan dengan kunjungan semacam itu, ataupun misalkan secara sekarang saya pikir tidak semuanya sudah tidak lepas dari adanya dunia sosial media dan kontak mempergunakan internet ya. Di contoh yang lain misalkan customer relationship-nya dengan saya kurang paham ini ya, kita coba yang lain. Nah, misalnya relationship-nya bisa mempergunakan website. Nah, ini kemudian relationship di sini mempergunakan apa? Partisipasi aktif mungkin ya, saling simbiosis. Nah, ini saya kurang tahu. Nah, cantik contoh yang mudah aja. Nah, ya paling sederhana yang kita pahami misalnya customer support-nya. Jadi setiap website tuh ada bagian namanya customer support. Biasanya kita kirim tiket ya secara umum, nanti mereka akan membalas. Nanti bisa pakai Yahoo Messenger, bisa pakai telepon misalkan ya, ini untuk menjaga customer relationship-nya, atau ini pakai Facebook fanspage-nya. Ini mudah sekali contoh. Nah, itu gambarannya. Jadi teman-teman harus menyiapkan bagaimana, bahkan menangani komplain tuh bagaimana caranya. Terus customer bisa komplain lewat mana gitu. Terus bagaimana kita bisa merespon balik atas komplain-komplain mereka. Bagaimana caranya? Ada sebuah bisnis yang misalnya kuliner ya, ada orang yang komplain menggunakan fanspage ya, makanannya nggak enak, terus ini makanannya gimana, nunggu terlalu lama orangnya, kemudian dia menulis di fanspage ataupun dia mention fanspage kita, atau dia membuat review di fanspage kita dan sebagainya dengan marah-marah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu di sosial medianya kita jawab dengan permohonan maaf, kemudian kalau perlu manajer area yang dekat dengan si customer yang komplain itu langsung meminta maaf dan ditawarkan misalkan voucher makan gratis untuk sekeluarga, dan nantinya pasti hal-hal yang semacam itu bisa teratasi dengan baik. Jadi customer relationship-nya punya tim khusus yang memang itu untuk mengurusi customer sampai ke rumah-rumah. Nah, atau kalau teman-teman terbatas ya paling sederhana bisa mempergunakan autoresponder email, kemudian pakai SMS, pakai WhatsApp, pakai BBM, pakai telepon misalkan ya, teman bisa menggunakan sarana-sarana semacam itu. Nah, itulah jadi komponennya dalam bisnis, tidak bisa lepas dari sudah punya value, sudah tahu customer segmentnya, kita harus tahu channelnya, kita harus tahu bagaimana kita menjaga relasi dengan customer kita, bagaimana kita menjaga supaya mereka itu yang sudah beli bisa beli berulang. Bahkan kalau yang sudah beli bisa beli dan ngajak teman untuk datang lagi ke situ. Ini harus dijaga, di-maintain dengan sebaik-baiknya. Maka sekarang tugas Anda rencanakan
kira-kira mau mempergunakan sarana apa untuk menjalin customer relationship yang bagus dengan customer, dan bagaimana bisa menjadikan mereka yang tadinya beli 1 bisa beli 2, beli sering, beli lebih banyak, ataupun nanti bisa sampai beli ngajak teman dan memberikan rekomendasi dan memberikan referral bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, silahkan untuk difikirkan bagaimana cara memaintennya. Bahkan kalau perlu sampai membuat sales script-nya. Jadi sales script itu SOP dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan, ataupun SOP dasar untuk membuat jawaban atau penanganan atas komplain-komplain. Nah, seperti apa? Jadi hearty service ya. Jadi bagaimana service yang hearty, yang memang itu berdasarkan cinta yang kita persiapkan untuk customer-customer kita. Baik, itu saja. Nanti kita akan lanjut ke sesi yang akan datang. Terima kasih.